Semangat pagi sahabat Hermina, ketemu lagi dengan saya Dr. Putih dalam acara Hermina Podcast. Untuk episode kali ini, dengan topik yang tidak kalah menariknya juga dengan narasumber yang terpercaya. Hari ini kita akan membahas mengenai penanganan kasus hipospadia. Hari ini saya ditemani dengan Dr. Arya, spesialis bedah anak. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Iya, jadi untuk topik hipospadia ini sendiri, dari yang saya baca, kasusnya cukup sering ya dokter, ada di Indonesia sendiri untuk hipospadia. Mungkin boleh dijelaskan dulu dokter untuk teman-teman sahabat Hermina, hipospadia itu sebenarnya apa dokter? Jadi hipospadia itu adalah salah satu kelainan genitalia eksternal, di mana kelainan itu pada anak laki-laki, di mana ada gangguan pembentukan baik bagian bawah dari alat kelaminnya, yaitu penisnya. Dimana kalau anak kelamin normal pada penis itu dia ada kulumnya atau prepucium sebutnya ya, kemudian ada lubang penis yang normal dari ujung kepala penisnya, kemudian penis umumnya normal lurus gitu ya. Sedangkan pada hipospadia itu karena ada gangguan pembentukan di bagian ventralnya atau bagian bawahnya, otomatis semuanya menjadi tidak seperti seharusnya. Jadi penisnya bengkok, kemudian lubangnya ada di bawah, kemudian yang namanya tadi prepuciumnya atau kulumnya di hanya bagian atas aja yang ada, bawahnya nggak ada. Jadi disangkanya kayak sudah disunat, bentuknya tampilannya seperti lahir sudah tersunat gitu ya. Jadi padahal itu adalah salah satu kelainan bawaan yang perlu disadari oleh orang tua. Kalau untuk ciri-cirinya sendiri dokter, kemudian apakah ciri-cirinya tersebut sudah bisa dideteksi dari awal lahir, dokter? Sudah ciri-cirinya itu pasti sudah bisa dideteksi dari lahir, karena tadi yang seperti saya bilang, lahir seperti sudah tersunat, padahal dia belum disunat gitu. Jadi tadi kulum atasnya cuman bagian atas aja, bawahnya sama sekali nggak ada, kayak udah disunat aja seperti itu. Lubangnya bisa ada di bagian bawah, bahkan bisa sampai mungkin ada di bagian dekat kantong kemaluannya juga bisa, untuk tipe-tipe yang berat. Kemudian penisnya biasanya kita sebut seperti panah, jadi seperti bow, disebutnya bow. Jadi melengkung penisnya, jadi seperti itu. Jadi itu khas sekali pada hipospadia. Iya. Untuk hipospadia ini sendiri dokter, untuk penanganannya apakah harus operasi, kemudian ketika harus dioperasi ada berapa tahap gitu dok? Mungkin sahabat Hermina ada yang memiliki anak dengan keluhan serupa cuman menjadi takut ke rumah sakit karena dok takut nanti misalnya operasinya ada berapa fase seperti itu dok. Jadi hipospadia itu sebenarnya jadi ada dua kelainan yang benar-benar tidak boleh intinya kita lakukan sirkumsisi atau sunat biasa, yaitu satunya hipospadia, yaitu kelainannya ada di bawah, lubangnya ada di bawah penis. Ada saudaranya epispadia, itu lubangnya ada di atas. Nah, tapi karena kita bahas hipospadia, nah untuk hipospadia sendiri, manajemennya sendiri tergantung dari tipenya tadi. Tipenya baik ada yang disebut tipe distal ataupun proksimal, dimana kalau masing-masing tipe itu memiliki beda-beda penanganannya. Juga selain itu kita juga melihat faktor ukuran penisnya, apakah sudah bisa dilakukan tindakan atau tidak. Nah itu banyak faktor yang harus diperiksa dulu atau dikonsultasikan dulu untuk keberhasilan manajemen dari tindakannya. Nah untuk yang jelas tujuan kita pada hipospadia adalah prinsipnya pertama, kalau memang dia penisnya bengkok, kita harus luruskan dulu penisnya, kemudian nanti baru kita nilai ulang lubang aslinya sebenarnya ada di mana. Kalau memang lubangnya dia jauh, bahkan kita akan lakukan yang namanya uretroplasti, yaitu stadium pembentukan atau kita merekonstruksi lubang dari ujung yang terputus tadi, hasil lubang yang dari lahir dia, untuk sampai di ujung seperti orang normal gitu ya. Jadi di situ kita istilahnya membuat saluran tambahan lah.